Jadi gimana sih romantisnya orang Korea itu? Juga gitu. Apa tuh? Tiba-tiba opanya langsung gini gitu. Aduh, ini opa-opa bener-bener ya nggak cuman fisiknya aja, sampai ke belakangnya aja bagus. Gimana bagus Gede. Anunya pun putih, Iya. bijinya putih. Hari ini akan bercerita tentang pengalamannya, tapi disclaimer dulu ya, kalau cerita ini bukan untuk dicontoh, bukan untuk ditiru, hanya untuk didengarkan dan diambil pelajaran supaya kita terhindar dari hal-hal buruk yang menimpa kita. Dan ini adalah untuk spesial penonton-penonton yang sudah besar, yang sudah mature, yang sudah menikah. Jadi kalau masih single, masih sekolah, masih kuliah, mendingan di skip dulu, jangan nonton video ini. Oke, Vivi, kamu mau cerita apa di diary kali ini? Halo Kak, di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku nih Kak. Ya, aku kan seorang admin ya di salah satu kantor di frozen food itu di Jakarta Barat. Oke. Aku kerja di situ udah sekitar 6 bulan Kak. Ya, awal 3 bulan itu tiba-tiba ada orang Koreanya, ada bosnya datang gitu. Cewek Nah, cowok? Cowok. Sekitar umur 30 tahun, Oke. opa-opaan gitu. Nah, terus dia di situ aku kan dikenalin kan, ini ada anak baru gitu, namanya siapa, nama aku Vivi gitu, namanya Opa Kim kalau untuk Nama samarannya? nama samarannya itu Opa Kim. Nah terus si Opa Kim ini akhirnya mulai tuh ngedekatin aku, Kak, kamu anak baru ya Vi? Iya. Kamu temennya Sa? Iya, aku temennya Sa gitu. Udah gimana kerja di sini gitu selama 3 bulan ini, enak nggak, kata dia gitu. Aku nyaman kok Opa gitu, di sini Opa gitu selama 3 bulan ini. Manggilnya Opa? Iya. Terus? Setelah 3 bulan berjalan, tiba-tiba ada teman aku nggak masuk. Teman aku kan lagi nggak masuk kerja sekitar 3 hari, bahkan sampai seminggu. Nah setelah teman aku nggak masuk ini, tiba-tiba Opa itu dia ngedeketin aku, Kak. Awalnya sih kata teman aku kan bosnya baik kok, walaupun orang Korea gitu. Aku dapat cerita dari teman-teman aku sih baik-baik ya, tapi ternyata pengalaman aku beda, Kak, gitu. Di situ itu Opanya tiba-tiba mulai ngedeketin aku, dia nanya aku tinggal di mana, terus kan aku kos ya, aku kosnya itu juga sama di daerah Jakarta Barat juga, dekat gitu, sekitar setengah jam dari waktu itu. Nah terus tiba-tiba opanya itu kayak nawarin, Kak, kamu pulangnya kan malam nih, ya Kak, karena kan di situ lagi rame banget kebetulan ya, karena mau lebaran jadi banyak pesanan daging di sana. Terus pas itu aku pulangnya itu hampir jam 12 malam. Di situ Opa nanya gitu, kamu pulang naik apa? Paling naik Grab Opa gitu. Mau Opa anterin aja nggak, kata gitu. Setengah jam kan? Iya gitu. Kebetulan kamu lurus lewat sana ya gitu, di Jalan Dermaga gitu. Iya, aku dekat situ. Oh, saya juga satu jurusan. Ya udah, akhirnya aku ikut pulang bareng tuh, Kak, sama Opanya. Terus habis itu di mobil kan cuma berdua, terus saling ngobrol segala macam sampai nanya katanya aku single apa udah nikah gitu. Kebetulan kan emang aku punya pacar, tapi pacar aku udah aku putusin, Kak, karena dia udah selingkuhin aku. Padahal aku pacaran 2 tahun sama dia, tapi kalah sama yang 3 bulan di kerjaan pabriknya dia. Iya benar, di kerjaan pabriknya dia. Menurut kamu apa yang disuka dari si opa Korea itu sama kamu? Opa ini sih kebetulan aku juga kan pecinta Korea ya, kayak jadi kayak pas aku ngeliat Opa tuh kayak Opa udah tinggi, hidungnya mancung, matanya sipit, terus kulitnya putih bersih banget, walaupun udah tua tuh, tapi dia tuh kayak terawat gitu. 30 mah nggak tua kali, Say? Belum ya? Ya lumayan sih, soalnya kan aku masih 20-an, Kak. Terus maksudnya menurut kamu apa yang bikin dia suka sama kamu? Yang bikin dia suka sama aku katanya aku baik, terus aku perhatian, karena kan setiap aku datang Opa gitu, ya gitu, terus aku bikinin minum dia, terus kata dia kopi kamu enak, kata dia gitu. Aku dibikinin kopi, Kak, aku bikinin kopi kan. Terus setiap dia datang ke situ, jadi selalu minta bikinin terus kopinya sama aku. Nah terus kamu baik, kamu kerjanya rajin, karena emang iya, Kak, teman aku yang ngajakin aku itu kan hampir seminggu dia nggak masuk. Nah sedangkan aku kan aku masuk terus, Kak, walaupun aku sakit gitu, kayak pernah aku demam, Kak, gitu, aku lagi sakit tiba-tiba karena aku maksain banget kan gitu, karena nggak enak juga gitu kalau misalnya aku itu, karena kan Opa baik juga emang gitu sama aku gitu. Awal-awal sih masih baik ya, namanya masih baru-baru gitu ya kan, Kak. Udah akhirnya sering ngobrol, bahkan WhatsAppan juga sama Opa, terus sampai chatting-chatting juga, teleponan juga sama Opa itu gitu.
3 bulan berjalan, 3, 4, 5, 6, pas udah 6 bulannya opanya itu kayak makin berani ngedeketin aku Kak. Ya dia tuh kayak kalau pulang kerja tuh aku jadi kalau pulang sekarang aku nggak malam, sampai teman-teman aku tuh bilang, Vi gitu, kok lu pulangnya cepat mulu sih, biasanya lu pulang paling belakang katanya gitu kan. Terus iya gitu, soalnya lagi ada kerjaan nih bareng opa kata gitu. Karena kan aku emang pulang bareng sama opa, kata opanya iya lagi ada urusan sama saya katanya gitu. Oh jadi tapi selama seminggu nih Vi gitu lu balik cepat mulu katanya gitu. Iya gue balik cepet gitu. Soalnya lagi ada tugas lagi ada kerjaan bareng opa juga gitu. Ya udah pokoknya setiap malam tuh Kak, malamnya aku diajak makan, terus diajak itu juga nongkrong di kafe gitu, terus diajak ya sempet ke bar juga sih Kak, tempat karaoke gitu juga. Pertamanya tempat karaoke sih Kak. Dari karaoke itu terus katanya kok makin lama kamu anaknya makin nyenengin ya kata dia gitu, kamu saya ajak mana aja mau kata dia gitu, kamu tuh asik deh gitu, beda deh dari yang lain katanya. Terus abis itu dia bilang gini kan, nanti besok malamnya kita ke itu yuk ke bar yang di dekat Jakarta Barat sana gitu. Di situ ada DJ terkenal katanya gitu. Oh ada DJ terkenal apa gitu? Iya ada DJ terkenal di sana gitu. Oh ya udah deh gitu. Terus akhirnya aku mau sih Kak gitu. Pokoknya selama 1 mingguan itu aku jalan terus Kak, udah mulai makan terus juga jalan-jalan. Nggak hanya malam jalannya, siangnya juga sama. Jadi aku dikasih ada libur kan setiap Sabtu Minggu, kita oper-operan gantian. Jadi setiap itu kita jalan juga gitu. Nah terus pokoknya abis itu tiba-tiba pas malamnya kan aku sempat nyampe nih diajak ke bar. Terus dari di bar itu ya biasa Kak kita minum-minum gitu kan banyak. Nah tapi opa ini dia kuat banget Kak minumnya, udah macem-macem banget semuanya minum gitu. Terus ya kita pulang juga kan hujan juga gitu. Terusnya akhirnya kata opa makin dilama-lamain sama opa gitu. Nanti dulu aja pulangnya gitu. Kamu Si opa tuh takut petir tampangnya kan? kayak gimana ya? Tampangnya Kamu kan itu pecinta drakor. Tampangnya opa kayak gimana opa? Gambarannya dari tadi kayak kita belum dapat gambaran nih. nggak kayak Lee Min Ho banget sih, tapi iya nggak kayak Kadang-kadang suka menghayal babu. Kemarin mirip Hyun Bin yang podcast di sini Hyun Bin sama Kim So Hyun. Sekarang Lee Min Ho. Iya. Bener nih. Tapi Lee Min Ho sama nggak terlalu mirip banget, cuman kayak 11-12 lah Kak gitu. Nah terus kan pokoknya kayak aku ngeliat tuh kayak beneran opa-opa Korea gitu. Terus kayak enak banget nih. Kebetulan kan aku suka nontonin ada fotonya drakor nggak? juga. Ya, Kamu ada sosmednya, ada fotonya nggak? ada sosmednya? Ya, si opa itu. Pengen lihat kayak gimana sih? Ada. Coba kita lihat. Sebentar nih. Biar saya ada gambaran nih, dari tadi cerita-cerita nggak tahu yang mana orangnya gitu kan. Nih. Biar nanti saya gambarkan ke netizen gitu. Oke. Yang dimaksud tuh seperti sehebat apa, Jakarta Barat ya? Iya, Jakarta Barat. Di Jakarta Barat yang punya frozen food. Apa opa-opanya ini? Nih Kok ya, bisa suka sama aduh. kamu? Biasanya kan opa-opa pasti nyarinya yang mirip-mirip Korea lagi. Iya. Ya nggak? Kata dia sih aku ini kan mirip Pak, sampai aku ditanyain kamu ada keturunan nggak? Ada keturunan ya kata dia Oh, gitu. kamu dibilang mirip Korea? Dipanggilnya aja aku Oshin. Oh gitu? Iya. Itu mah Jepang. Oshin Jepang kan? Jepang tapi dia Oh karena mata kamu sipit. mungkin kemungkinan. Terus, Tapi kan kulit kamu nggak putih. iya kalau aku sih nggak putih tapi nggak tahu pokoknya banyak. Ya mungkin iya kayaknya sih karena mata aku sipit ya. Coba lihat, karena- coba lihat. Penasaran. Sebentar. Opa Opa ya penasaran ya. Iya. Kayak si opa itu kayak kayak banget. Dia aja kan Mobilnya apa? kalau datang mobilnya apa? mobilnya itu apa namanya? Yang Alphard yang baru itu loh. Alfa terbaru. Oh masih kayaan saya. Saya udah nggak pakai Alfa. Yang Alphard terbaru itu yang model Tapi belum nikah. duda. Oh udah. Punya anak. Kebetulan duda. Enggak. Oh, cerai. Berarti Iya. dia baru nikah sebentar langsung cerai. Enggak sih nikahnya udah sekitar 5 tahun. Oh. Iya. Berarti nikah muda dia. Nikah muda. Mana coba fotonya? Ih penasaran deh. Aduh penasaran ya mana ya. Atau kamu ada foto berdua sama dia? Waduh foto berdua mana ya. Aduh. Nggak apa-apa nih di spill emang foto Gak berduanya. apa-apa. Ntar di blur mukanya kan, ntar di blur. Tenang aja. Tapi itu nama samaran? Asli. Itu nama asli. Ini ya. Nih, gimana Pokoknya tuh jadi? pada manggilnya itu misteri atau enggak opa. Oh ya kita ganti aja ya namanya menjadi Opa Lim, Opa Lim, Opa Lim. Lim Min Ho. Bisa. Gitu kan. Ini loh kak. Kelihatan nggak sih? Burem kan? Burem. Iya makanya. Hidungnya mancung kan kak? Kayak terus rambutnya tuh kayak Ini benar kayak dia model. Iya.
WA-nya mana WA-nya? WA-nya sebentar. Susah ya? Iya. Gak kelihatan saya jauh. Iya, makanya dia fotonya tuh kayak Ya udah gini. kita lanjut aja deh ceritanya. Tadi sampai mana? Sampai dia apa? Sampai dia setelah 6 bulan terus dia ngedeketin kamu, ya kan? 6 bulan dia deketin Nah, aku. terus kayak kamu dibilang rajin. Iya, kerja aku Nah, rajin, terus kerja aku sampai sakit-sakit. Bahkan aku demam aja tuh aku tetap masuk kenapa gitu kamu kan. tetap masuk? Kamu gak sayang sama diri kamu sendiri? Sayang sih sebenarnya. Terus? Tapi kayak gimana ya Kak? Aku tuh orangnya kalau sakit, kalau belum pingsan kita belum kerasa gitu. Iya, pantesan dia sudah punya karyawan kayak kamu. Saya juga mau punya karyawan kayak kamu. Iya, makanya Kalau belum pingsan, belum izin aja karyawan itu. idaman. Nah, gitu. Iya, makanya Kalau belum tipes. ya mungkin juga kalau belum tipes tuh kayak belum ini gitu kayak Terus pusing. bagian yang romantisnya di mana nih? Romantisnya itu kan Pas, aku jalan seminggu, terus jalan seminggu tadi aku diajak keliling lah sama dia, jalan pagi siang malam. Momen romantisnya itu tiba-tiba pas malam minggu banget, malam minggu aku itu dibawa ke sebuah taman daerah Pik ya kalau nggak salah, daerah Pik, terus kayak apa sih, kayak inian Cina-Cina semua gitu di daerah sana. Lenteng. Apa? Di daerah Pik apa sih yang terkenal itu? Chinatown. Itu iya bener. Aku nggak tahu soalnya namanya. Nah, aku dibawa ke Chinatown itu kan. Nah terus di situ tuh opanya pertama sih opanya izin dulu, boleh nggak megang tangan kamu, kata opa gitu. Boleh kan gitu. Terus pas habis megang tangan tiba-tiba dia ngerangkul aku sampai aku diliatin sama orang-orang Kak di situ. Mungkin sangkanya aku pasangan kali ya atau gimana. Terus opa jangan gini dong, kan belum ada status, aku gituin tuh. Oh kamu jadi mau? Terus kata opanya gitu. Kenapa enggak, kan aku juga single, kata aku gitu. Nah, ya udah, terus akhirnya pas banget di Chinatown itu tiba-tiba ada sebuah restoran. Di restoran itu disewa sama opa. Nah terus di situ itu opa tuh ngebikin momen romantisnya itu kayak ada musik gitu, ada piano, terus ada main biola juga di situ. Terus aku kayak dinyanyiin lagu gitu, sebuah lagu yang romantis. Aku lupa lagunya apa. Pokoknya di situ ya terjadilah tembakan itu gitu. Akhirnya kan Dia aku ngelamar bilang kamu. nggak, baru nembak dulu. Status akhirnya ada status tuh di situ. Terus di situ ada status. Kamu terima. Aku terima dong, karena kan aku suka juga gitu. Terus ya udah, habis aku terima, apalagi kan dengan kayak romantis gitu opanya, walaupun udah tua tuh tapi ya umur 30-an gitu, tapi dia tuh paham gitu hal-hal yang romantis gitu kayak. Emang drakor kan kalau soal apa keromantisan kayak nggak kalah gitu ya. Nah, terus dari situ akhirnya ya udah kita resmi berpacaran pada saat malam minggu itu gitu. Terus ya senang-senang gitu, saking happy-nya nggak inget waktunya gitu, sampai tiba-tiba pas mau pulang mobilnya opa ini ceritanya ada kendala. Mogok. Mogok terus. Kamu sudah dorong. Enggak dong, enggak. Ya Dari momen romantis menjadi awkward. Terus? ya terus dari situ mobilnya si opa ini kan mogok. Terus akhirnya opa nawarin lah ke sebuah penginapan di dekat Chinatown sana gitu. Ya udah kita nginep di sini aja bermalam. Kebetulan kan namanya malam minggu, berarti minggunya kan aku libur lagi nggak kerja gitu. Terus tokonya juga lagi nggak buka. Terus ya udah deh gitu. Akhirnya ya udah kita berdua nginep di salah satu hotel di daerah Pik itu gitu. Aku lupa juga namanya apa, pokoknya daerah Pik. Terus dari situ ya romantisannya makin-makin. Ya. Jadi gimana sih romantisnya orang Korea itu berhubungan kan kalian kan? Iya. Gimana Di situ. ininya orang Korea itu? Kalau lembut juga sih Kak mainnya tuh. Opanya tuh benar-benar kayak hati-hati gitu, kayak benar-benar opanya beneran sayang sama aku, cinta nggak hanya aja gitu. Terus kita bermula di situ. Awal-awal opa megang tangan aku, terus dari megang tangan opa mulai cium aku, terus Apanya? awalnya sih daerah muka dulu ya. Dari muka terus semuanya sampai kokop juga gitu. Kokop apa tuh? Tiba-tiba opanya langsung gini gitu, kayak makin dekat. Beli kokop. Iya, makin dekat gitu. Enak dong. Enak sih Kak, manis. Karena opanya juga kan nggak ngerokok, jadi bibirnya tuh pink. Bibirnya pink. Kamu ngerokok? Aku sih nge-vape ya. Kalau rokok sih nggak, tapi aku vape.
Terus kayak ada lumayan beberapa lama dari mulai kokop-kokopan itu kita Bahasanya kok-kopan ya. aku bingung sih ya berciuman ya dari awal berciuman kita. Nah, terus akhirnya Anak gaul pik ya. Kok mulai megang-megang Apa yang ingin dari dipegang? atas, mulai meraba ke bawah. Yang dipegang gitu. apanya? Boba aku Kak. Boba. Kamu baju. Belum di situ, karena kan opanya masih merasa-rasa gitu. Kata opa pelan-pelan aja ya, kata opa gitu. Opanya bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bisa sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau untuk apa di chattingan di WhatsApp itu dia pakai translate. Terus? Untuk kata opa pelan-pelan aja ya, kata opa gitu. Terus ya udah akhirnya aku pelan-pelan sama dia, opanya mulai meraba aku. Terus pas abis diraba tiba-tiba semuanya sampai ke titik kelemahan cewek Kak. Ini sih kalau aku sih di belakang kuping. Pas udah di belakang kuping aku kayak terbang gitu kan rasanya. Terus ya mulai dari situ terus aku langsung kan opanya kan ada di ini depan aku kan, hadap-hadapan kita. Terus kayak ya udah tangan aku langsung aja megang opa gitu. Dibuka nggak? Buka Kak gitu perlahan-lahan gitu. Terus opanya juga kayak sontak kaget gitu. Tapi terus lanjutin kata opa gitu. Ya udah terus akhirnya aku Lanjutkan. pelan-pelan. Iya kata opa gitu. Udah kayak lagi kampanye ya. Lanjutkan. Iya, 2 terus- periode. Terus pas aku buka terus kayak aduh ini opa-opa bener-bener ya nggak cuman fisiknya aja, sampai barangnya aja bagus. Barangnya gimana? Bagus Gede. pisan. Gede kan di Indonesia juga banyak yang gede. Iya, tapi kayak apa Bulunya? ya? Bulunya itu lebat banget. Enggak. Enggak sih Kak. Dia bukan beda. Islam ya? Iya, kan beda. Bijinya? Kenapa? Bijinya gimana? Bijinya sama sih kalau bijinya kayak yang lain, cuman bedanya itu putih gitu Kak, gitu. Putih. Jadi putih semua opanya tuh. Anunya pun putih. Iya, Bijinya putih. iya sama. Bentuknya putih, batangnya putih. Batangnya. Kalau bijinya sih enggak, bijinya hitam. Bijinya hitam, batangnya putih. Iya, Bulunya? bulunya hitam juga. Oh, bulunya hitam. Oh iya, kan lebat gitu. Terus Nggak cukur dia ya? Enggak, makanya katanya maaf ya gitu, saya belum cukuran. Tukang cukurnya lagi tutup. Terus aku kayak, iya opa nggak apa-apa kata aku gitu. Kebetulan aku juga sama kan kata aku gitu. Gitu. Terus ya udah aku mulai megang di situ Kak. Terus pegangannya aku mulai megang, opanya tuh juga sama gitu. Opanya kan boba akunya megang ininya dia gitu. Terus habis dipegang katanya dia minta apa namanya di iniin gitu. Pas habis itu udah gitu saya udah mau keluar, baru akhirnya aku langsung dibuka di situ Kak semuanya sama dia. Kamu mau main di mana dulu? Mau di kasur, mau berdiri apa di bangku kata dia gitu. Terserah opanya aja kata aku gitu. Terus udah akhirnya kita pertama main dulu pas di berdiri, dari mulai hadap-hadapan aku langsung diputer Kak sama di belakang, main belakang dulu. Ya udah. Oke, jadi itu aja yang bisa kamu sampaikan ya. Jadi pelajarannya ya udah hati-hati kalau misalnya punya adik ipar, kakak ipar, sepupu yang masih saudara jauh, tetap aja itu bukan muhrim. Jadi jagalah rumah tangga kalian dengan baik dan benar. Kalau nggak mau diambil orang ketiga, akan lebih sakit. Orang ketiganya itu adalah saudara kandung kita sendiri. Itulah poinnya ya. Semoga kamu bisa